Saya sebetulnya tahu, tapi saya nggak bisa ngomong. Nanti Nggak usah ngomong ya. iya Nanti nggak bisa bisik-bisik aja ngomong. kalau gitu, Prof. Nggak Hah? usah ngomong, bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Ya, itu ada pemain lama lah, Oh, kira-kira pemain lama. gitu. Ada pemain lama ya. Ada garis komando gitu. Sehingga ada istilah kalau nanti ada insiden seperti kemarin mobil rantis melindas itu, Ada kepentingan politik jangka pendek di dalam penunggangan pada aksi belakangan ini, Bro. ya sudah pasti kalau kepentingan politik itu kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tidak masif, itu agak aneh buat saya karena lokasi di Kuitang itu sangat tertutup ya. Untuk sebuah pasukan itu tertutup, untuk nyerbu ke dalam itu eh, sulit gitu loh. Siapa yang bisa menyerbu ke dalam itu pasti orang-orang yang terlatih. Jadi dia terlatih, dia ini, nah pertanyaannya mereka ini siapa gitu. Ditambah lagi semua itu butuh duit. Kalau duit ya tinggal ditelusuri di PPATK aja aliran uangnya gitu. Hmm. Jadi pertanyaan saya adalah kalau orang-orang yang menjarah itu jumlahnya banyak, mereka dari mana? Itu satu. Yang kedua, mereka itu nyerangnya dari sore sampai malam. Bahkan rumahnya Sri Mulyani itu malam. Diserangnya itu malam. Mana ada demo malam-malam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 29 hingga 31 Agustus berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum, kantor polisi, pos polisi, gedung DPRD, dan sejumlah rumah politisi termasuk rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi sasaran amuk massa, bahkan terjadi penjarahan. Dan dalam situasi seperti itu, polisi tidak mampu mengamankan properti-properti tersebut dan terkesan ada pembiaran. Sehingga tak pelak muncul suara-suara untuk mengganti Kapolri dan minta pertanggungjawaban dari institusi kepolisian kita yang selama beberapa hari tidak mampu mengatasi situasi. Dan untuk ngobrolin soal itu, saya telah bersama dengan Profesor Hermawan Sulistyo. Beliau akrab dipanggil Prof. Kiki. Ya, kalau nggak salah beliau tercatat sebagai Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara, Jakarta. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, mungkin Macam-macam. Profesor bisa memberikan pandangan kepada kita semua. Mengapa pada saat terjadi kerusuhan mulai tanggal 29 hingga 31 Agustus yang lalu, seolah-olah Polri ini hilang dari lapangan, Prof. Jadi lapangan ini situasinya seolah-olah para perusuh ini dengan bebas bisa melakukan aksinya. Menurut pandangan Profesor dan pengetahuan Profesor, apa sebenarnya yang terjadi, Bro? Jadi begini ya, kita semua sudah tahu, bahkan polisi pun juga sudah tahu akan ada demo-demo itu, ya. Tapi kan jumlahnya eh, yang geruduk rumahnya Sri Mulyani misalnya itu ribuan orang, ribuan orang. Yang kedua itu jarak waktunya itu hanya 1 jam. Hmm. Eh, Yang ketiga, fakta dulu ini. Yang ketiga, rumah-rumah yang digeruduk itu tempatnya beda-beda. Jauh rumahnya Sri Mulyani itu di Bintaro, rumahnya siapa? Pak Roni itu
di Priok kayak gitu lah. Nah, jadi agak sulit eh, mengantisipasi karena ini bukan masa pendemo yang dari yang ketangkep-ketangkep kita tahu Pak. Lah mereka tiba-tiba ngeruduk kalau polisinya jaga di situ. Memang polisi mau jaga di situ dengan 1.000 personel kan nggak mungkin. Masih banyak tempat-tempat lain yang harus dia kendalikan. Hmm. Tiba-tiba digeruduk kalau ada tempat misalnya rumahnya Sri Mulyani itu dijaga oleh 30 personil. 30 personil jaga satu rumah itu sudah banyak gitu loh. Kalau situasinya biasa. Tapi tuh ribuan orang datang kemudian geruduk ya nggak mungkin dikendalikan oleh 30 personel sampai 50 personel itu gitu. Nah, rumahnya Saroni malah masuk gang, masuk gang. Jadi pertanyaan saya adalah kalau orang-orang yang menjarah itu jumlahnya banyak, mereka dari mana? Itu satu. Yang kedua, mereka itu nyerangnya dari sore sampai malam. Bahkan rumahnya Sri Mulyani itu malam, diserangnya itu malam. Nah, eh, mana ada demo malam-malam gitu. Kan semua udah banyak yang pulang sih, mahasiswa udah pulang. Jam 6 sore pulang, paling lambat itu jam 7 udah pada pulang. Pertama karena aturan hukumnya jam 6 harus pulang, harus selesai mereka gitu. Yang kedua karena nggak kuat lah demo dari jam 12 siang, apalagi ada yang mulai jam 8 pagi. Itu nggak mungkin sampai jam 12 malam itu ke apa masih melakukan demo gitu. Nah, geruduk-geruduk datang, ratusan, ribuan orang. Ya, tidak memungkinkan polisi untuk bisa mencegat semua itu. Apalagi eh, perintah Kapolri dari awal memang soft approach. Eh, Coba lihat, ada nggak polisi yang bawa senjata? Kan nggak ada. Eh, Jadi ya mereka hanya bertahan. Kalau bertahan sementara massa yang bukan demonstran itu eh, melempari dengan segala macam, bahkan ada yang lempar molotov. Molotov itu tidak mungkin didapat di lokalnya. Molotov itu pasti dipersiapkan sebelumnya, cari botol, diisi bensin, cari apa eh, kain untuk sumbunya dan seterusnya gitu. Nah, itu sebetulnya bisa ditelusuri kalau expert untuk kerusuhan gitu ya. Saya bisa melihat Kak, dan itu penting melihat sisa-sisa perangkat yang digunakan dari jejak forensiknya itu apakah botolnya sama, misalnya apakah zat bahan bakarnya sama dari sekian banyak titik yang diserbu massa itu gitu. Ya. Melihat bukan hanya properti orang per orang, tetapi juga markas Gegana di Kuitang juga berhasil dijebol oleh para demonstran dan bukan demonstran, oleh para perusuh seolah-olah tidak ada pertahanan apapun. Ini fenomena ini biasa saja atau gimana, menurut Profesor? Ada dua eh, anunya ya penjelasannya. Yang pertama eh, Brimob khususnya Brimob di Kuitang mengalami demoralisasi setelah kasus pelindasan oleh Rantis itu. Jadi terjadi demoralisasi sehingga mereka ragu-ragu bahkan takut menghadapi massa. Gitu. Yang kedua, sekali lagi saya ingatkan itu bukan massa demonstran. Kalau massa demonstran itu dia ngambil batu dari TKP,
ambil batu setempat gitu. Tapi kalau masa perusuh itu mempersiapkan perangkat kerusuhan. Gitu. Nah, perangkat kerusuhan tuh ya eh, minimal Molotov lah kayak gitu. Nah, yang ketiga masalah psikologis gitu. Kalau yang nyerbu itu demonstran, apalagi anak-anak, kan ditemukan di mana-mana tuh anak-anak usia belasan tahun, bahkan sampai ada yang 13, umurnya 13, 14 kayak gitu, eh, yang ketangkep di Surabaya misalnya maksimal 16, artinya apa? Kalau anak-anak itu secara psikologis mereka misalnya nyerbu polisi, eh, markas polisi, awalnya mungkin berani, eh, tapi ada rasa gentar juga. Kalau tawuran kan mereka eh, pengalamannya itu hanya tawuran. Kalau hanya tawuran ya ya nggak siap dengan apa eh, efek deteren yang digelar oleh polisi. Efek deteren itu efek untuk menggetarkan lawan supaya tidak diserbu, dibuat mereka itu takut gitu. Nah, ada unsur ini gitu. Apalagi kalau demonstran atau perusuh itu mereka berani kalau jumlahnya banyak dan bersama-sama. Tapi begitu berhadapan satu lawan satu, itu dengan aparat, setahu saya tidak ada yang nekat lalu bunuh diri begitu karena tidak ada unsur ideologis. Nah, jadi apa eh, itu menjelaskan kenapa eh, ada yang nyerbu di Kuitang, tetapi ke tidak masif. Itu agak aneh buat saya karena lokasi di Kuitang itu sangat tertutup ya. Untuk sebuah pasukan itu tertutup, untuk nyerbu ke dalam itu sulit gitu loh. Nah, siapa yang bisa menyerbu ke dalam itu pasti eh, orang-orang yang terlatih. Jadi dia terlatih, dia ini. Nah, pertanyaannya mereka ini siapa gitu. Kalau kalau yang curiga tentara, kan Pangdamnya bantah. Pangdam di Bandung udah bantah bahwa eh, apa Pak pimpinan TNI lah bilang mereka itu dalam tugas intelijen, intel. Maksudnya? Iya, Nah, ditangkap, mereka membenarkan bahwa itu anggotanya, tapi dalam tugas penyamaran intelijen. Jadi supaya beritanya itu tidak disebarkan kayak ya. begitu. Dan akhirnya Brimobnya minta maaf gitu. Nah, bisa Apakah terjadi miskomunikasi begini nih karena semata-mata kepanikan atau bagaimana ini, Prof? ya ada unsur kepanikan, tapi ada unsur yang lebih sistemik ke dalam gitu. Maksudnya sistemnya ke dalam itu gimana? Apakah ada Ya, faksi-faksi mereka gitu? kan semua udah curiga, curiga eh, apa misalnya banyak banyak petugas keamanan yang mencurigai ini ada oknum-oknum tentara yang bermain gitu ya, oknum ya. Gitu. Sebaliknya eh, banyak juga laporan laporan intel yang menyebutkan bahwa ini polisi ini pecah ini kan gitu. Kenapa pecah? Jadi ada yang mengambil keuntungan dari situasi yang seperti ini gitu loh. Tapi itu kan semua hanya asumsi, ya hanya asumsi. Eh, Artinya sulit dibuktikan. Kalaupun dibuktikan oleh petugas yang ada, itu kan eh, perlu bukti-bukti fisik gitu, bukti jejak forensik, bukti fisik.
yang lain-lain kayak gitu. Dan itu tidak mungkin karena lingkungan politiknya tidak memungkinkan. Nah, Oke. ditambah lagi semua itu butuh duit, duit. Nah, kalau duit ya eh, tinggal ditelusuri di PPATK aja aliran uangnya gitu. Hmm. Nah, masalahnya duit seperti ini itu banyak cash and carry. Hmm. Jadi eh, apa tak bayar gitu ya, saya bayar bisa bawa berapa orang, bisa Hmm. seribut apa, serusuh apa. Itu kan ada ukuran-ukuran, ada biayanya semua gitu. Ya, ya. Prof, Hmm. terkait dengan peristiwa belakangan ini muncul berbagai dugaan bahwa ini adalah satu proses atau penunggangan terhadap delegitimasi dari Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo yang sudah menjabat lebih dari 4,5 tahun. Menurut Profesor, dugaan ini bagaimana? Ya, itu tadi yang saya sebut ya. Jadi eh, ada yang lebih sistemik, tapi sebetulnya ada yang tidak, atau ada yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat, misalnya, masa Kapolri ke apa disuruh bertanggung jawab atas insiden di lapangan? Katakanlah sekarang diganti nih, Kapolrinya diganti. Yang pertama. Ya, ini kan bukan karena Kapolri gitu loh kejadian-kejadian ini. Jadi Kapolri yang baru tidak ada jaminan sama sekali juga bisa tidak ada insiden gitu. Nah, nanti seminggu ada insiden, Kapolrinya diganti lagi. Seminggu lagi. Jadi tiap minggu kita punya Kapolri baru kan gitu. Nah, Ya. lalu eh, yang kedua, ini saya lihat misalnya kalau Kapolri memerintahkan eh, petugas itu bawa senjata api, terus korbannya dari senjata api itu, nah itu boleh dipersalahkan gitu. Ini ini nggak ada polisi yang bawa senjata laras panjang itu. Nah, sehingga kasihan juga saya udah jatuh, diinjak-injak, dilempar batu di badannya segala macam. Dalam demo-demo dulu itu ada seperti itu karena hmm, petugasnya itu bawa senjata. Nah, ini tangan kosong dipukuli 100 orang ya matilah gitu. Nah, eh, lalu kalau dibelain nggak ada nggak ada empati sama sekali dari apa aktivis-aktivis itu gitu. Empatinya malah dari saya dapat WA banyak sekali dari teman-teman. Saya tetap dukung polisi karena kasihan lihat mereka gitu. Apakah mereka tidak punya proteksi apa hukum? Misalnya apa mereka tidak kalau polisi itu boleh dipukuli sampai mati, kalau orang biasa bukan polisi nggak boleh dipukuli gitu. Nah, dan itu sangat rumit karena jumlahnya masif. Hmm. Rob, kalau Ya, kita melihat kemarin bahwa Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri untuk memberikan kenaikan pangkat bagi petugas Polri yang mengalami luka-luka atau mengalami kekerasan atau mengalami cacat dan kemudian menimbulkan protes, ya, menimbulkan apa namanya ketidakpuasan kenapa harus diberi kenaikan pangkat, kan itu merupakan satu tugas mereka juga terkait dengan pengamanan selama proses itu gitu. Bagaimana menurut pandangan kalau Profesor? pengamanan itu kan mengandung risiko. Itu memang risiko tugas. Tapi kan eh, tidak ada eh, orang yang mau tuh ditukar gitu. Misalnya, kamu mau nggak kita naikin pangkat 1 tingkat, tapi kamu digebuki sampai cacat gitu. Nah, coba yang ngomong itu suruh suruh jaga. Saya malah eh, pingin sebetulnya ya, karena saya tahu apa yang terjadi di bawah dan di tengah.
Ya kalau polisi dimusuhi, eh, polisi minta istirahat aja lah, cuti seminggu semua polisi jangan berjaga sekarang ini. Nah, biar tahu apa yang terjadi gitu loh. Eh, apa kadang-kadang saya bilang ya polisinya jangan mau jaga kalau digebuki, cuman ditukar kenaikan pangkat, itu pun diprotes coba, diprotes. Situasi di lapangan memang tidak memungkinkan. Lihat, lihat itu gambarnya, orang sudah pakai helm, pakai ini, digebuki, ditusuk, di itu, dan tidak boleh melawan. Itu cilaka itu. Kalau dulu masih melawan, melawannya paling pakai gas air mata. Kan nggak ada orang ngirup gas air mata beberapa menit kayak gitu terus mati langsung gitu kan. Gas air mata kan bikin pedih aja, matinya karena keinjak-injak gitu. Prof, apakah menurut pengetahuan Profesor, hubungan antara TNI dan Polri akhir-akhir ini tuh sebenarnya baik-baik saja atau ada sesuatu sehingga kelihatan kemarin backup polisi TNI di lapangan tuh ya tidak signifikan, ya biasa-biasa aja. Bahkan kemudian ada beberapa visual gitu yang menunjukkan ketika terjadi bentrokan dan kerusuhan begitu ya TNI ya duduk-duduk saja begitu. Menurut Profesor ini apakah memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki di dalam pola koordinasinya, Prof? Jadi gini, prinsip penanganan unjuk rasa ini adalah urusan sipil. Dan polisi itu statusnya sudah sipil. Nah, kalau perang itu urusan TNI, ini udah jelas hitam putih di seluruh dunia gitu. Nah, sehingga kalau dari perspektif itu, maka tentara yang diam duduk-duduk saja itu ya udah benar. Kenapa? Itu bukan urusan saya gitu loh. Tetapi kalau kalau polisi tidak sanggup menangani, itu ada prinsip BKO, bawah kendali apa? Ya, nah itu BKO itu eh, tentaranya membantu, membantu eh, di belakang. Nah, tetap kendali operasinya itu masih di polisi karena ini menyangkut hak-hak sipil yang tidak membawa senjata, tidak membawa senjata. Nah, itu bertingkat, bertahap, keterlibatan itu bertahap sehingga eh, sangat jelas bagaimana kekuatan penanganan itu ke apa diterapkan. Yang jadi masalah adalah para komandan lapangan, frontline officers, komandan-komandan lapangan tingkat letnan sampai eh, sampai kolonel, kalau di TNI, kalau di mana di polisinya itu sampai kombes gitu, itu kan tidak sama. Kalau di polisi ada eh, aturan mengenai diskresi. Diskresi itu setiap komandan juga memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan sendiri sampai tingkat tertentu. Misalnya pelibatan TNI itu di level apa gitu. Hmm. Di lapangan eh, itu yang duduk-duduk tolong bantu kita dong. Nah, itu di level apa? Itu sangat individual sifatnya. Jadi di kalau di TNI itu eh, apa terstruktur, sistemik dan ada garis komando gitu. Sehingga ada istilah kalau nanti ada insiden seperti kemarin mobil rantis melindas itu eh, ada yang bilang itu harus ditarik garis komando 2 tingkat ke atas. Itu aturan di militer karena tidak ada anak buah yang salah.
Kalau di polisi, yang salah itu individual sifatnya karena mereka boleh mengambil keputusan sendiri. Itu disebut diskresi. Diskresi. Nah, yang cilaka kan karena eh, para komandan level level manajemen tengah, mulai dari perwira sampai bintang satu sampai kombes itu boleh mengambil keputusan sendiri-sendiri yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Kalau nanti dibekali senjata misalnya, eh, kenapa memerintahkan untuk menembak? Atau kenapa belum memerintahkan untuk menembak? Itu masing-masing ke apa komandan itu yang bertanggung jawab. Kalau di TNI enggak. Kalau di TNI karena sifat militer adalah garis komando, maka eh, ya nggak ada anak buah yang salah. Semua tanggung jawabnya diambil alih oleh komandan gitu. Sehingga tuntutan untuk memproses hukum lebih dari eh, kompol itu menjadi tidak berlaku karena untuk polisi karena itu bukan normanya polisi gitu. Ya. Hmm. Jadi beda dengan norma yang ada di militer ya, Bro ya. Iya beda beda sekali gitu Ya. beda sekali dan itu berlaku universal bukan hanya di Indonesia gitu. Oke, Prof. Dua ya. eh ini masa jabatan atau masa tugasnya Pak Listo Sigit ini sudah 4,5 tahun dan di dalam masa reformasi jarang sekali seorang Kapolri yang bisa bertahan sampai 4,5 tahun sehingga menimbulkan satu anggapan bahwa memang Pak Listio Sigit ini memang orang yang sengaja dimasukkan ke ini untuk tetap backup keluarga Pak Jokowi. Menurut Profesor percaya nggak dengan anggapan itu, Pak? Enggak, kenapa? Eh, Sekarang sudah 4 tahun ya, 4 tahun. Itu memang masa jabatan dinas Kapolri yang paling lama. Ya, sebelum ini kan rata-rata 2 sampai 4 tahun lah gitu. Nah, mm, yang menentukan eh, masa tugas Kapolri itu bukan Kapolrinya sendiri, itu Presiden. Nah, eh, setahu saya, Kapolri itu udah beberapa kali minta diganti. Iya, Hmm. tapi kan presidennya nggak mau, jadi tergantungnya kan Oh. tergantung pada presiden. Ini ke ya tergantung Prabowo lah, bukan tergantung pada Kapolrinya gitu. Wah, Kalau menurut Profesor Kiki, kenapa Pak Prabowo belum berkehendak untuk mengganti Kapolri, Prof? Kira-kira kenapa, Prof? ya nggak tahu, saya bukan Prabowo kok, saya bukan pembisiknya Iya. juga. Saya Iya. bukan pembisiknya, jadi saya nggak tahu itu. Nggak tahu ya, bukan karena belum dapat lampu hijau dari Pak Jokowi, bukan ya? Wah, enggak lah, saya masing-masing pemimpin di level itu kan punya kewenangan dan punya kekuatan untuk eh, cuman kayak begitu aja bilang tidak. Kenapa? Kalau dari perspektifnya Prabowo, katakanlah Kapolrinya diganti, Kapolri ya, yang baru kan nurut dia juga. Oh, uang dia yang berkuasa gitu loh. Jadi nggak ada urusan ini sama. Urusan pergantian Kapolri ini menurut Profesor nggak ada ya? Matahari kembar gitu nggak ada kah? Nggak ada. Matahari kembar leleh semua itu kepanasan. Meleleh semua ya. Iya. Prof, kalau Nah, kalau apa pendapat Profesor soal olok-olok belakangan ini bahwa Pak Listo Sigit ini adalah ketua Partai Coklat gitu ya, yang punya jasa besar pada masa Pilpres yang lalu. Ini masuk akal nggak sih ini olok-olok kayak gini nih? enggak, wong ke apa polisi ada yang merapat ke PDIP, kemarin itu ada yang merapat ke Nasdem, ada yang merapat kemana-mana. Nah, itu pun salah. Jadi Kapolri tegas sekali dari awal itu, polisi tidak berpolitik. Kalau
ada satu dua anggotanya yang kemudian merapat ke partai politik, maka kalau kalah ya risikonya sendiri. Kan beliau ngomong gitu bolak-balik dan itu saya lihat sendiri anak buahnya ada yang suka partai hijau, ada nggak ada sih yang ke partai belang-belang gitu. Ada juga kalau partainya pindah-pindah kayak gitu. Nah, eh, kalau kalah ya resiko sendiri kayak gitu. Karena apa? Catat loh ya, pada tahun 57 eh, apa TNI, tentara waktu itu ABRI dan polisi itu eh, tidak kehilangan hak pilihnya, jadi ikut memilih tahun 1957. Nah, kita lihat dalam pemilu sela 57, tapi ini di luar konteks lah. Saya nggak mau ngomong lagi, nggak mau ngomong soal itu. Eh, yang terjadi adalah eh, terbelah-belah di polisinya. Sekarang ini sudah puluhan tahun sejak 57. Jadi sudah konteks dunia sudah berubah. Yang terutama perubahan karena kemajuan teknologi. Baru 3 tahun yang lalu itu belum ada AI loh. Belum ada AI. Nah, sehingga ini kenapa saya catat perubahan dan perkembangan teknologi ini? Karena berkaitan dengan instrumen-instrumen yang digunakan untuk kampanye sampai digunakan untuk pemilunya. Nah, akibatnya apa? Nggak itu parcok-parcok itu. Wah, Saya saya kenal banyak polisi, eh, ya perspektifnya beda-beda ya silahkan aja, monggo-monggo aja gitu loh. Karena tidak itu tadi prinsip diskresi itu menafikan garis komando, menafikan garis komando. Jadi nggak bisa Pak Sigit itu hanya memerintahkan, oh semua milih coklat loh, coklatnya eh, banyak yang warna-warni partainya gitu. Hmm. Kita memang belum dewasa dalam hal demokrasi. Suatu saat nanti apa eh, TNI pun harusnya bisa memilih. Tapi itu nanti karena kita belum siap. Nah, di Jerman itu tentara ikut memilih dan tentara mendirikan partai militer dan nggak pernah menang dalam pemilu gitu. Jadi saya bilang coba taruhan sama saya, polisi bikin partai boleh gitu undang-undangnya, menang nggak? Enggak, belum tentu polisi menang. Hmm. Jadi kalau disuruh seperti itu parcok terus diperintahkan oleh ketua parcoknya gitu ya, Kapolrinya, ini belum tentu menang. Apalagi dalam situasi pandangan publik yang kurang baik kepada polisi sekarang, pasti akan dilihat, pasti akan kalah, pasti akan kalah. Nah, Ya, ya. apa? Karena pandangan publik yang tidak begitu baik. Tapi apakah eh, polisi sudah seburuk-buruknya di mata publik? Enggak juga. Kita bikin survei hari ini pun ke ke seluruh anak SMA yang sudah kelas 3 atau sampai kelas 1. Cita-citanya apa? Nomor satu selalu jadi polisi. Jadi dari mana wo bilang polisi udah hancur citranya. Kalau bikin survei itu masih nomor satu. Terus yang kedua, hmm, yang punya anak eh, masih SMA, pengennya juga masuk jadi polisi orang tuanya ini gitu. Jadi Ya, ya. eh, saya itu hampir setiap minggu ditawari JT-JT, MM, ember gitu kan, untuk masukin anaknya di Akpol. Saya bilang kita memaki-maki polisi ya, terus besoknya nyodorin anaknya.
bawa kertas kresek, pengen anaknya jadi polisi. Gimana masuknya aja udah menyuap gitu, bagaimana jadi polisi yang baik gitu. Nah, ini semua sangat disadari oleh pimpinan yang sekarang. Lalu dari mana cara mengubahnya? Kalau secara pribadi saya eh, yakin harusnya dari pendidikan. Nah, saya senang karena polisi itu memberi tekanan pendidikan yang luar biasa. Sekarang Anda lihat tidak ada satupun pimpinan eh, Polri, ya, dari Polda sampai ke atas yang hanya S1. Semuanya S2, doktor di polisi itu sekarang hampir 200. Dokter beneran loh ya, bukan dokter odong-odong. Ya beneran, ijazahnya asli bukan dari eh, mana itu, pasar apa itu. Nah, Pramuka. pasar pramuka lah. Eh, tapi bagi saya odong-odong juga karena dari UI. Makanya saya nggak mau disebut prof, nanti disamain dengan profesor yang Odong-odong. odong itu. Prof, kalau boleh saya tahu, apakah Profesor masih membina kontak dengan Pak Kapolri Listio Sigit? Kontak rutin tidak, intens juga tidak. Hanya kalau penting, misalnya ini kok korban, ada tiba-tiba ada korban kayak gitu. Bagaimana eh, pandangan Prof lah? Saya lagi di Surabaya, jadi saya berikan masukan ya melalui kurir yang diminta untuk menghubungi saya gitu. Jadi Kalau yang yang peristiwa terakhir ini minta pendapat Profesor juga untuk peristiwa yang terakhir ini. iya, Ah, iya, jadi apa saya bilang ya beliau pasti minta pendapat kemana-mana lah karena itu ya yang saya sarankan malam itu eh, dengan teman-teman, saya juga dengan teman-teman eh, yang kami sarankan adalah satu minta maaf malam ini juga gitu. Ya, dan beliau lakukan sehingga itu meredakan tensi, meredakan suhu gitu. Yang yang kedua, eh, ambil tindakan cepat untuk sanksi. Hmm. Nah, malah kita sarankan kalau kurang kuat ya dibuat tim pencari fakta, cari fakta. untuk menguatkan ini ya. Iya, ya, tetapi itu tidak dilakukan karena apa? Sudah banyak sekali video dan itu kejadiannya sangat jelas sehingga tidak perlu mencari fakta lagi. Hanya perlu untuk derajat hukuman yang harus dikenakan pada aparat gitu. Nah, Ini misalnya kalau ada sejumlah aktivis yang tiba-tiba ditangkap karena dituduh sebagai orang yang melakukan provokasi lewat dunia maya. Ini banyak mendapat kecaman ini Polri terkait dengan para aktivis yang mengelola website ini, Prof. nah, apakah kecaman itu murni juga dari yang lain? Karena ada beberapa hal yang publik harus tahu juga gitu ya. Satu, kalau saya melihatnya berapa seberapa kuat bukti yang dipakai oleh polisi. Itu aja. Karena apa? Kita harus melindungi anak-anak. Kemarin 2 hari saya ngikuti ke apa yang ditangkapi di Surabaya itu yang ngurusak-ngurusak itu mayoritas anak-anak. Ah, ketika ditangkap ya mereka membawa mulai dari Molotov yang dipersiapkan gitu ya, dan semua perangkat penjarahan kekerasan itu. Pertanyaannya eh, ada nggak kesamaan dengan tempat-tempat yang lain, terutama Jakarta gitu dan Bandung. Hmm. Lalu
Itu satu. Lalu kalau apa? eh, Kalau dia masih anak-anak, dipanggil orang tuanya, eh, suruh dikembalikan dan eh, silakan dibina, silakan dibina. Yang ketiga, eh, kalau dia terlibat dalam tindak pidana, kategorinya masuk tindak pidana, anak-anak itu pasti ada pelindungnya atau provokatornya atau ada yang dorong-dorong gitu. Nah, itu nggak bisa ditolerir. Kenapa? Saya ngasuh anak-anak seperti itu ya. Jadi biasanya kita kita bina dan yang ketangkap di Surabaya itu ya memang benar-benar mereka yang masih senang-senangnya tawuran dan merasa ada kebebasan sehingga malam begitu setiap kali demo selesai itu sampai kemarin ya nggak tahu nanti kalau eh, banyak patroli masif gitu. hmm, Selesai demo, orang-orang yang demo pulang, mereka keluar tuh naik motor trek-trekan di jalanan itu loh. Eh, kenapa, kenapa begitu? Karena polisi nggak ada yang jaga, udah capek, jumlahnya kurang, jadi mereka merasa sebebas-bebasnya, tapi hanya hanya sebatas itu gitu. Lah, pertanyaannya yang nyuruh mereka ikut segala macam itu siapa? Kalau tuduhan polisi ini Lokatara, ya Lokataru, eh, Lokataru, ya harus dibuktikan. Ini sudah masuk proses litigasi. Saya bukan ahli hukum, jadi saya nggak bisa melihat seberapa kuat hubungan antara provokasi melalui media seperti itu dengan perilaku anak-anak itu gitu. Saya Profesor tidak. yakin nggak bahwa nanti ini polisi mampu mengungkap ujungnya sampai ke ujung gitu, ya? Bukan. Polisi itu selalu mampu. Masalahnya mereka tidak mampu menyampaikan ke publik. Jadi Oh, apa saja yang sudah didapat segala macam itu tetap saja tidak dipercaya oleh publik gitu loh. Nah, kalau nelusuri sampai ke ujung ya tergantung keputusan politik. ya, ya, Misalnya, ya, ini kan nggak mungkin nggak ada duitnya gitu. ya. Apakah duit itu diterima satu dua orang dan tidak netes sampai ke ujung? Apakah disebar, ditebar, disebar itu? Nah, atau bagaimana? Nah, eh, mereka kan punya akses ke PPATK dan ke bank segala macam, bisa ditelusuri. Saya eh, sebetulnya tahu, tapi saya nggak bisa ngomong. Nanti Nggak usah ngomong ya. dia Nanti kan bisa bisik-bisik aja ngomong. kalau gitu, Prof. Nggak Hah? usah ngomong, bisik-bisik aja. Bisik-bisik. Ya, itu ada pemain lama lah, Oh, kira-kira. pemain lama. Ada pemain lama ya. Baik, Prof. Nah, Satu lagi, ya. Prof. Terakhir nih. Apakah Profesor punya dugaan bahwa ada kepentingan politik jangka pendek di dalam penunggangan pada aksi belakangan ini, Prof? Ya sudah pasti kalau kepentingan politik itu kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Nah, persoalannya adalah pemerintah itu hanya bisa mengatasi yang jangka pendek. Mengapa? Yang jangka panjang kan butuh waktu. Oh, reformasi Polri kayak gitu. Ya itu kan butuh waktu. Terus eh, perbaikan ekonomi itu butuh waktu. Nah, sambil menunggu ada perbaikan ekonomi, demo itu tetap akan berlangsung dan eskalasinya akan naik. Ini saya khawatir ke depan ini pemerintah tidak mampu dengan cepat mengatasi ekonomi, hmm, sehingga demo masih akan meningkat dan eh, satu titik meledak ketika sudah nggak tahan lagi gitu. Ya, ya. Itu ya. Ya. Baik.
Prof. Kiki, Profesor Hermawan Sulistyo, terima kasih atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Moga-moga negeri ini bisa menemukan jalan keluarnya. Demikian, Prof. Terima kasih. Saya Febri Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, jangan lupa tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.